Silakan Zami, boleh dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, hari ini kita akan memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengapa bulan Rabiul Awal disebut bulan Maulud? Karena di bulan ini kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Rasulullah adalah teladan kita bagi kita dalam menjalani hidup ini. Bagaimanakah firman Allah terhadap Al-Quran tentang hal ini? Yuk kita simak pembacaan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 oleh Diandra dan satilawah oleh Nasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada atau dulu Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap atau rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Diandra dan Nasya. Teman-teman, untuk mengenal Rasulullah sebagai suri teladan kita, khususnya tentang adab yang dilakukan Rasul. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Bapak Ustadz Ubaidillah. Kita panggil Pak Ubed yuk. Pak Ubed. Pak Ubed. Pak Ubed. Oke anak-anak sekalian. Siap. Satu. Itunya mic-nya di-mute dulu gitu ya. Ya, boleh ya. Sambil nunggu, kalau sebelum mulai, ada yang mau apa? Masih ada yang belum semangat nih, masih ada yang mau waktu. Nah, sebelum mulai, Obed punya. Siapa yang mau sholat? Masih ingat sama sholat Obed? Dia mau sholat? Enggak ingat satu pun, Pak. Ingat. Ada yang mau sholat? Mau lihat dulu lagi nggak? Siap. Oke, kalau ada yang waktu belum semangat, biar semangat Obed kasih sholat dah. Ya? Oke, waktunya sampai jam berapa ini ya? Sampai jam 9. Nah, selesai mungkin saja ya. Selesai jam 11 gimana? Wah, oke, capek, pingsan. Oke lah, Obed kasih sulap satu biar semangat nih. Apa ya? Yuk Pak Guru, Obed kasih sulap dulu satu nih. Biar nanti ada yang muap, ya Obed ada yang muap. Aduh, udah mandi belum nih yang masih muap? Ayo Obed kasih sulap. Oke, Obed mau kasih sulap satu lah. Oke, Obed mau pinjam dulu propertinya. Ada yang mau uang, ya Pak Guru pinjam satu lah uang. Mau. Perhatikan, belum perhatikan.
Oh, dikasih suap saja ya, biar semangat. Kertas yang masih keras kalau ada. Oh, yang 100.000 50.000. Mau kertas itu kita dikasih rumah kalau ada boleh. Belum ada. Sebentar ya, sambil nunggu yang lain, nggak apa-apa ya. Matanya coba jangan berkedip kalau sobek sudah sunat. Nah, sobek, terima kasih Bu Putri. Nih, sobek. Kemana ya? Sobek, ya. Nih, Obed, ini megang uang berapa nih? Dan lihat kelihatan? 10.000. 5.000. Nih, Obed pegang 10.000 ya. Obed uang ini akan Obed lipat dulu nih. Obed lipat ya uangnya. Obed lipat uangnya nih. Perhatikan semuanya. Ini lihat sama Obed lipat dulu. Ya. Pak, gambarnya putus-putus. Oke. Nih. Bapak gambarnya putus-putus, Pak. Oh, gambarnya. Merah ya? Oh, ini. Pak, gambarnya putus. Ini ya. Pak, gambarnya putus-putus, Pak. Putus-putus? Iya. Obed butuh alat bantu yang lainnya. Obed punya tusukan. Kita udah dicek, jadi Tusukan satu nih. Obed punya tusukan ya. Uang ini Pak Obed akan apakan ya? Obed akan tusuk. Ya. Bang tusuk nih. Ya. Obed tusuk nih. Iya, sobat. Susah tapi susah nih. Susah ya. Oke. Obed ulang lagi ya. Tusuk nih uangnya. Obed tusuk ya uangnya nih ya. Perhatikan baik-baik. Uangnya Pak Obed tusuk. Ya. Pastikan nih. putus-putus, Pak, nggak jelas. Jelas nih uangnya nih ditusuk nih masuk ya. Jelas. Tusuk nih ya. Uangnya Pak Obed tusuk. Aduh, wah sobek. Wah. Uangnya Pak Obed tusuk ya. Nih masuk nih ya, saya nggak percaya nih. Masuk nih dalam, ya. Terus Pak Obed akan tarik ke pinggir. Maaf ya, Bu Putri, uangnya sobek. Kalau sobek maaf ya. Nih, uangnya telah ditusuk dan terdengar suara sobek. Ya, nyata. Mereka putus-putus gambarnya. Kasihan. Putus gambarnya. Putus gambar. Dari uang ini sudah ada di uang. Bisa seperti ini dan bisa nanti belajar di Pak Obed ya. Ya, oke, sudah itu sebagai hiburan saja. Semangat ya, supaya semuanya semangat. Terima kasih ya Bu Putri ya. Nih, Semuanya miut-miut. ya tusukannya. Oke, sekarang kita mulai saja. Sudah ya, tadi mah hiburan saja ya, sebagai hiburan saja. Kita mulai saja. Kalau sudah mulai, sudah siap semuanya, sudah semangat. Obed harap dengan surat tadi semuanya Sudah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salam sudah ya. Kita langsung saja. Tadi tanya hari ini untuk imagnum itu adalah tentang pentingnya adab. Nah, pentingnya adab. Apa itu adab? Ada yang tahu? Apa itu adab? Ya. Nggak tahu. Harus tahu karena Rasulullah diturunkan, diutus oleh Allah itu ke muka bumi ini, salah satunya adalah untuk mencontohkan, memberi contoh yang mempraktekkan semua adab. Dalam hadisnya ada innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Nah, bagian dari akhlak itu ya lebih
kecil dari adab itu adalah akhlak, anak-anak sekalian. Jadi adab dulu. Nah, adab itu punya bagian lagi namanya akhlak. Nah, Rasulullah contohkan atau diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara memberikan contoh-contoh atau adab-adab. Jadi adab itu adalah tata cara yang baik, tata cara yang sopan santun, ya, tata cara perilaku yang halus, ya, itu yang harus diperlihatkan oleh seorang mukmin atau seorang muslim, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan apa saja banyak. Coba mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dicontohkan oleh Rasulullah memakai adab. Nah, kalau contohkan adab itu ada adab saja banyak, anak-anak sekalian, banyak. Kalau sampaikan hari ini itu tidak akan selesai sampai maghrib pun, ya. Jadi Pak Ubed akan mengambil 3 adab saja, dan adab ini adalah adab yang sangat pokok, ya. Yang adab ini adalah adab yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Ubed akan ambil contoh satu. Kita akan membicarakan hari ini, Pak Ubed akan membicarakan tentang satu adab tidur. Kalau tidur pokok tidak, penting tidak? Penting. Kalau manusia tidak tidur, sakit, ya. Kemudian apa lagi? Pak Ubed akan berbicara tentang adab makan. Kalau makan perlu enggak? Penting enggak? Ya, penting. Kalau tidak makan, juga manusia akan meninggal, ya. 3, nih. Adab yang ketiga, Pak Ubed akan berbicara hari ini adab tentang kamar mandi, di toilet. Manusia memerlukan kamar mandi, toilet, memerlukan sangat, ya. 3 kebutuhan pokok atau 3 kehidupan manusia di 3 adab tadi itu adalah satu yang sangat penting, ya, sangat pokok dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik itu makan diperlukan, baik itu ke toilet diperlukan, istirahat pun diperlukan, ya. Yang pertama, kata Rasul tadi, Rasul diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Salah satunya contohnya apa? Akhlak ketika satu tadi aku menyebutkan ada ketika mulai tidur, ya, tidur. Siapa yang tadi mempraktikkan adab tidur? Owen mau tanya dari sini, pilih siapa, ya? Ini Gafir, ditutup Gafir, langsung kabur. Gafir, ini ada diajarkan sama Obed waktu kelas 1, semuanya sudah. Obed hanya kelas 1. Gafir, coba apa yang Gafir lakukan adab tidur, satu aja sebutkan. Yang dilakukan Gafir. Ini Pak Ubed tidak akan menyebutkan dulu, karena dulu pernah waktu kelas 1 diajarkan sama Pak Ubed. Ya, ada tidur apa yang dilakukan Gafir tadi malam sebelum tidur? Berwudu. Berwudu. Masya Allah, keren, ya, bagus. Berwudu, Pak. Keren, bagus. Nah, anak sekalian, betul, ya. Salah satu adab sebelum tidur, ya, itu adalah yang dicontohkan Rasulullah adalah melaksanakan atau membersihkan anggota tubuh kita. Apakah hanya Islam itu membersihkan tubuh kita hanya bersih-bersih saja? Tidak, ternyata dalam Islam itu, ya, selain kita membersihkan badan, kita ada nilai ibadahnya. Dicontohkan Rasulullah apa? Wudu salah satunya, kayak Gafin tadi, betul. Jadi membersihkan anggota tubuh dengan cara wudu, mulai dari basuh, dari kumur-kumur, gosok gigi, kumur-kumur, sampai basuh muka, tangan, seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dicontohkan Rasulullah sebelum tidur dibersihkan dengan cara berwudu, betul. Itu adab ketika tidur, sebelum tidur. Contohkan Rasulullah. Nah, setelah wudu, apakah cukup wudu saja Rasulullah mencontohkan? Tidak, ternyata Rasulullah setelah wudu Rasulullah membiasakan. Coba kalau mau tidur Rasulullah, kalau zaman dulu itu belum ada lampu listrik kayak sekarang, ya, Nak, ya, belum ada. Kalau dulu itu penerangannya, ya, tentunya pakai cempor mungkin, ya, pakai
ya semacam cempor lah. Tahu cempor? Mudah-mudahan tahu ya kalian. Semacam cempor itu ya damar ya. Nah, zaman dahulu itu Rasulullah mencontohkan sebelum tidur, Rasulullah membiasakan mematikan lampu-lampu yang sangat besar, yang besar ya. Apa hikmah dari situ? Ternyata Rasulullah mengajarkan satu, hidup untuk lebih hemat. Ya, hidup hemat itu bahkan sebelum tidur Rasulullah mencontohkan matikan lampu-lampu yang besar. Nanti kalau kita sekarang lampu-lampu besar dinyalakan, ketika tidur akan boros ya, menghambur-hamburkan energi. Ya, Rasulullah mencontohkan sejak dulu. Selain itu juga berbahaya ya. Rasulullah SAW mencontohkan kalau lampu besar, api besar tidak dimatikan sebelum tidur itu berbahaya. Satu, wudu. Dua, mematikan lampu-lampu. Ketiga, Rasulullah mencontohkan selain anggota tubuh, lingkungannya juga diamankan, tempat tidurnya dibersihkan. Rasulullah juga, Pak. Membersihkan tempat tidurnya. Ya, kalau sekarang ada sapu lidi ya, dibersihkan. Bersihkan, Rasulullah mencontohkan. Karena kata Rasulullah, khawatir di tempat tidur itu didahului oleh siapa? Oleh setan. Tempat tidur kita didahului oleh setan. Maka kata Rasulullah, bersihkan dengan tangan dengan cara baca Bismillah, ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, bersihkan juga supaya terhindar dari serangga-serangga yang berbahaya. Tuh, tidur ya. Kemudian Rasulullah mencontohkan bahwa lebih disingkat saja lebih cepat ya. Selain tempat tidurnya apa lagi? Nah, ruhiyah kita, ya, badan kita, batinnya kita. Rasulullah mencontohkan sebelum tidur Rasulullah senantiasa membacakan, ya, surat-surat yang telah dicontohkan Rasulullah. Ya, satu. Kemudian mau bagian kita siapa? Ini Rasulullah siapa yang tahu nih? Ini udah besar sekarang ya. Siapa? Siapa Pak? Asia, ada Asia. Anak siap, boleh dibuka mic-nya. Coba, yang biasa dibaca Rasulullah ketika sebelum tidur, surat apa saja? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Anas, satu lagi ada? Ayat kursi. Ayat kursi, Masya Allah. Alhamdulillah, berdoa sudah pintar-pintar sekarang ya. Untuk kelas 1 ini sudah diajarkan, karena masih ingat ya. Senang sekali rasanya ya. Betul. Rasulullah mencontohkan sebelum tidur kita mengucapkan apa? Membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali dan ayat kursi, lalu ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Biasakan ya. Nah, itu. Kalau lagi sebelum tidur. Nah, ketika tidur Rasulullah terbiasa berbaring sebelah kanan. Nah, aku mau gimana? Aku udah lagi tidur nggak ingat. Ketika tidur aku tiba-tiba keluar. Ketika tidur aku terlentang. Kalau tidur nggak boleh terlentang. Nggak boleh terlentang ya, bahaya. Kalau tidur nggak boleh terlentang. Kalau terlentang nanti tenggorokannya nyangkut ada tang. Garingnya. Telentang, nggak boleh telentang, menelentang. Telentang ini yang nggak boleh. Baik, jadi contohkan. Kemudian tengkurap. Siapa yang suka tengkurap? Jadi semuanya suka tengkurap ya. Jadi contohkan. Atau ke kiri. Tidak dicontohkan. Yang dicontohkan adalah apa? Nah, kalau misalkan Pak Ubed mau tidur, nih, ini tangan apa ya? Kalau di sana. Kalau mau tidur, Pak Ubed itu mencontoh Rasulullah tidur terlentang ke sebelah atau menghadap ke sebelah kanan. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Itu siapa? Nge-lag, Pak. Ini siapa coba? Pak Ubed. Pak Ubed. Ya. Kalau ini siapa? Oh, itu Pak Ubed. Kalau ini siapa? Pak Ubed lagi. Ini anak-anak Pak Ubed semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Ubed punya banyak anak nih hari ini, ada 3 ya. Oke, kita mulai ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi Ubed mengatakan bahwa siapa ini? Coba baca semuanya ini.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad itu sekali lagi diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan apa? Agama Islam. Nama Islam. Innama bu'ithu liutami makarimal akhlak, tadi Pak menyebutkan hadisnya riwayat Al-Baihaqi ya, kata Rasulullah kata hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena zaman dahulu ya, Obed mengulas sedikit. Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah atau 571 Masehi. Sekarang sudah 2021 ya. Nah, Rasulullah diutus ke muka bumi itu dulu ya, usia 40 tahun diangkat kerasulannya. Itu salah satu yang ditugaskan oleh Allah kepada manusia di muka bumi, kepada orang-orang zaman waktu itu sudah termasuk ya, belajar metode orang-orang yang sudah melampaui batas, disebut orang jahiliyah ya. Rasulullah ditugaskan oleh Allah menyempurnakan akhlak ya, memberikan contoh adab ya. Kata para ulama ini ya, adab itu mempelajari Pak, bergema Pak. Ya. Berada. Jelas? Ada ikhwannya. Ada. Jelas? Masih menggema? Ada. Masih bergema. Jelas ya masih Pak, masih. Ya. Sudah? Tidak menggema? Oke. Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau kata para ulama, kenapa hari ini kita belajar adab? Karena kata para ulama, belajar adab itu ya lebih penting daripada mempelajari 70 bab ilmu ya. Jadi belajar satu adab itu lebih hebat daripada belajar satu hari itu 70 bab ilmu. Apakah ilmu itu penting? Penting. Tapi kata para ulama lebih penting lagi belajar adab. Nah, coba kalau ilmunya banyak, orangnya pintar, cerdas, jenius, tapi tidak punya akhlak, adabnya jelek, perilakunya jelek, apakah akan disukai oleh orang-orang? Tidak. Ya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah diutus itu mencontohkan dulu akhlaknya, adabnya yang baik, bicara yang sopan, berperilaku yang baik, ya. Maka semua dalam kehidupan kita itu memakai adab yang baik. Itu ya, insya Allah kita akan disukai oleh banyak orang. Setelah itu kita pelajarilah ilmu yang banyak. Setelah ilmu adabnya baik, orangnya beradab dan ilmunya banyak, insya Allah orang itu akan sangat dikagumi oleh banyak orang. Karena Rasulullah, salah satunya contoh Rasulullah, ya Rasulullah diajarkan adab oleh malaikat Jibril. Setelah adab, barulah Rasulullah diajarkan banyak ilmu. Sehingga contoh yang baik, yang sempurna adalah seperti yang contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tadi Pak Ben sudah mencontohkan salah satunya adab ketika tidur. Dalam Islam, tidur pun berikan contoh adab yang baik, ya. Semua aspek kehidupan di dalam Islam itu diberikan contoh adab oleh Rasulullah. Bukan hanya menyebutkan 3 saja tadi contoh: tidur, makan, dan beristinja ke toilet, ya. Ya, beristinja salah satunya ke toilet, ya. Itu kehidupan ada tiga aspek adab yang pokok. Tadi tidur dicontoh Rasulullah. Kemudian makan itu ya dalam Islam juga dicontohkan. Apakah makan cukup hanya kenyang saja, nikmat saja? Tidak, dalam Islam, ya. Betul, dicontohkan dalam Islam, betul. Nah,
Anak kecil pun tahu nih, harus apa? Harus pakai adab. Adab, betul. Harus pakai adab, nah. Apa saja adab ketika makan? Ini pun sudah Ubed sampaikan dulu waktu kelas 1. Ini hanya sebagai pengingat saja. Rasulullah mencontohkan ya ketika makan nih, Ubed sebutkan contoh-contohnya. 1, ketika makan itu ya dari aspek kebersihan, Rasulullah mencontohkan membersihkan tangan, cuci tangan terlebih dahulu. Contoh Rasulullah. Apalagi zaman sekarang banyak virus, banyak bakteri, ya kuman, ya itu wajib kan? Itu sudah dicontohkan berapa ribu tahun yang lalu oleh Rasulullah, ya membersihkan tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika makan Rasulullah selalu mencontohkan duduk dengan baik, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mencontohkan memakai tangan yang kanan, ya ketika mengambil makanan, memakai makan ketika makan memakai yang tangannya kanan. Kemudian Rasulullah mencontohkan memakai doa, karena setiap kehidupan itu harus ada pahalanya. Salah satunya mengundang pahala itu, ya salah satu dengan berdoa, mengingat Allah. Ingat, kalau kita tidak berdoa ketika makan, makanan kita akan didahului oleh siapa? Setan. Maaf ya, bukan untuk kalian setan. Didahului oleh setan ya. Setiap yang kita kerjakan tanpa membaca doa, ingat didahului oleh setan. Sebelum kita kenyang, setan dulu. Ya. Jadi ingat, Rasulullah mencontohkan ya, makan terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Contohkan Rasulullah, doanya sudah saya akui lah, tidak usah bacakan lagi ya. Kemudian Rasulullah mencontohkan lagi apa? Sebelum makanan, Rasulullah tidak pernah Rasulullah itu mencela makanan, walaupun Rasulullah itu tidak menyukai makanan itu. Contohnya, ayo makan misalkan, ini, yuk kita makan. Ketika makan, aku nggak suka makanan sayur. Aku mah nggak suka makan ikan, jijik. Nah, Rasul tidak mencontohkan. Kalaupun tidak suka, apabila lagi bicara dengan anak ya, walaupun tidak suka ya, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Nggak boleh mencela. Kalaupun nggak suka, udah aja, nggak usah dimakan. Ya, nah itu kalaupun nggak suka makanan yang kita makan tidak boleh dicela. Rasulullah tak pernah mencela makanan. Kalaupun nggak suka, dibiarkan saja. Ya, tuh. Kemudian Rasulullah apalagi ketika makan? Rasulullah ketika makan itu, kalau kita makan beramai-ramai dengan keluarga, banyak makanan di meja, Rasulullah tidak semerta-merta, aku suka makanannya spaghetti ada di ujung meja sana, tiba-tiba diambil. Sedangkan di sini ada banyak saudara kita, ambil. Rasulullah mencontohkan, kalau kita makan, ambil yang terdekat terlebih dahulu. Rasul seperti itu. Ambil, walaupun di depan kita hanya ada tahu aja, tahu di dekat akunya mau ayam tapi ada di ujung. Apa-apa, nanti aja. Ambil tahu dulu, makan tahu dulu. Nah, seperti itu. Kalau udah tahu, nanti baru biasanya digeser. Ambil berikutnya. Gitu. Itu yang dicontohkan Rasulullah, ya. Tuh ya. Nah, sekarang praktekan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adab ketika makan. Sehingga ketika bertamu kita tidak dilihatin oleh orang lain. Misalkan itu siapa ya? Kelas 4 siapa yang namanya? Udah lupa. Misalkan siapa Pak? Apa benar? Misalkan Akmal. Kata lagi makan dengan banyak orang. Karena tadi lupa tidak pakai adab, makanya ngambil yang, kalau aku suka makan, ambil yang jauh dulu. Kemudian ketika makan berdiri, kemudian ketika makan dia tidak berdoa, ya kemudian ketika makannya ngobrol. Pasti loh anak, pasti itu kalau banyak orang dia akan dilihatin sama orang. Kenapa itu anak itu makannya seperti itu? Sekolahnya di mana ya? Belajar adab makan nggak ya? Pasti akan dibicarakan orang-orang lain. Tapi kalau kalian memakai adab yang dicontohkan Rasulullah,
yakin orang lain akan bangga kepada kamu. Masya Allah, tuh Akmal makanya hebat ya. Duduk tenang, makannya rapi. Kemudian yang ketiga selalu menghabiskan makanan yang diambil. Jadi makannya tidak berlebihan, ambil secukupnya, kemudian dia ambil yang dia makan sampai habis. Ya, duduk tenang, baca doa, ambil secukupnya, tidak mencela makanan. Ya, kemudian Rasulullah satu lagi nih yang disebut Rasul. Sebelum makan biasanya, nah ini juga pakar kesehatan ini sudah mengakui sebelum makan minum dulu, nah 3 tegukan kecil. Minum, teguk itu untuk melancarkan pencernaan kita. Itu salah satu adab makan yang dicontohkan Rasulullah. Ya, nah tuh kemudian selanjutnya yang terakhir ada apa lagi? Kemudian mengingatkan ada ketika ke kamar mandi. Rasulullah dalam Islam itu selain tadi tidur, makan, bahkan ke kamar mandi pun Rasulullah mencontohkan, memberi adab, memberi contoh yang baik kepada kita. Apa saja? Contoh nih, misalkan ini nih. Ini namanya si Ujo. Si Ujo tiba-tiba ketika ngobrol dengan Bapak, Assalamualaikum Ujo. Salam. Kemana aja? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Aja, Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Good, baik. Jo, hari-hari ini jarang kelihatan, kemana aja? Aku lagi sibuk nih, hari ini aku lagi sibuk, banyak kerjaan. Ketika anak ngobrol itu, tiba-tiba si Ujang apa? Tiba-tiba si Ujang gak kuat kebelet, mau kemana? Kamar mandi. Mau kemana Jo? Tak kuat. Aku mau kemana? Gimana Jo? Aku mau ke kamar mandi cuy. Si Ujang lari ke kamar mandi. Naon? Si Ujang gak kuat kebelet. Langsung terus masuk kamar mandi. Apakah itu salah satu contoh adab ke kamar mandi atau tidak? Memakai adab tidak? Tidak, nak. Ternyata di dalam Islam kamar mandi pun ada contohnya. Seperti apa yang dikatakan Rasulullah? Satu, ya, ke kamar mandi itu biasakan ya, ketika masuk dahulukan kaki apa? Kaki kiri, ya. Oh, ada terburu-buru apa? Tetap aja, ingat kaki kiri. Masuk ke kamar mandi kaki kiri. Kemudian ketika walaupun tak kuat, tapi ingat dalam hati doa. Walaupun dalam mulut tak kuat, dalam Allah ingin untuk bikin musibah kubais, berdoa, jangan lupa tetap berdoa. Ya, nah, ketika di kamar mandi apalagi? Ketika di kamar mandi Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Satu aku sayangimu di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi, boleh nyanyi di kamar mandi. boleh nyanyi di kamar mandi. Jangankan nyanyi, nak, bersuara keras Sama di kamar ucapkan mandi salam. tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Siapa yang masih suka nyanyi di kamar mandi? Ayo. Aku. Kita biasanya jangankan nyanyi-nyanyi ya di kamar mandi, hahaleangan nyanyi, haredan, tidak boleh. Jangan nyanyi suara keras pun, ibu, tidak dicontohkan Rasulullah. Di kamar mandi kita bicara boleh, tapi sebenarnya tidak sampai teriak-teriak, tidak sampai terdengar ke tetangga sebelah. Kenapa itu orang di kamar suaranya teriak-teriak? Ternyata orang itu di kamar mandi minta tolong ke ibunya. Kan orang lain pun juga bertanya-tanya, ya, tidak merasakan suara. Kemudian selanjutnya Rasulullah ketika di kamar mandi, ketika beristinja, pipis misalkan, kalau
Kalau buang air besar pasti. Kalau buang air kecil itu dicontohkan Rasulullah itu mau baik laki-laki maupun perempuan, terusnya laki-laki ya itu senantiasa jongkok. Nah, kalau lagi pipis itu dicontohkan jongkok, ya. Kalau sekarang di rumah adanya kloset duduk ya, bolehlah nggak apa-apa kalau ada kloset duduk sambil duduk. Kalau tidak ada kloset duduk, kloset yang jongkok itu dicontohkan sama Rasulullah itu pipisnya, buang air kecilnya jongkok. Kalau buang air besar, ya jongkok lah. Buang air besar juga macam buang air besar berdiri. Buang air kecil dicontohkan Rasulullah jongkok, ya, tidak sambil berdiri. Anak laki-laki terutama nih, anak laki-laki nih. Ayo, kalau lagi buang air kecil, pipis, ya, mulai sekarang biasakan jongkok. Itu dicontohkan Rasulullah SAW, ya. Supaya apa? Supaya semua air pipisnya, air kencingnya itu tertekan dan keluar semua, ya. Itu, apa lagi? Oh ya, ketika di kamar mandi dicontohkan Rasulullah apa lagi? Rasulullah buang hajat itu tidak pernah menghadap ke arah kiblat. Buang air kecil, buang air besar tidak pernah menghadap ke arah kiblat. Jadi, Tapi kalau toiletnya menghadap ke kiblat gimana? Kalau posisi toiletnya ke kiblat? pertanyaan keren, bagus. Nah, kalau gimana sih Pak kalau misalkan toiletnya sudah di rumah sudah menghadap ke arah kiblat? Nah, itu mah kata Rasulullah, Islam itu agama yang tidak memberatkan. Islam itu agama yang memudahkan. Kalau misalkan toiletnya sudah menghadap ke kiblat, ya gimana lagi? Masa setiap kita mau buang air besar kita harus memindahkan dulu toilet? Bisa nggak? Ya bisa kan? Nggak apa-apa ya. Kalau sudah toiletnya dibangun seperti itu ya ikuti aja toiletnya. Tapi dalam hati kita niatkan saya tidak bermaksud menghadap ke arah kiblat. Dalam hati kita tidak bermaksud menghadap ke arah kiblat. Nah, makanya nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah membangun rumah, ingat, ini dari sekarang diingatkan, membangun ketika membuat toilet, membuat kamar mandi dan membuat klosetnya itu ingat tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Ya, dalam Islam itu tidak dicontohkan. Ya, ingat, jadi harus menyamping. Kalau kiblat ke sana nih misalkan ke sana, kita harus menghadap nyamping. Tidak membelakangi juga. Ya, jadi tidak menghadap dan tidak membelakangi. Nah, itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan selanjutnya Rasulullah melarang kepada kita ketika kamar mandi membaca ayat-ayat Al-Quran atau membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Itu saja anak sekalian. Obed hanya mengulang sekilas saja. Obed harap apa yang Obed katakan. Sekilas tapi lama. Ya, Obed harap apa yang Obed katakan itu sudah tidak sekedar didengar saja oleh kalian, tidak sekedar diketahui saja oleh kalian, tapi Obed harap praktekkan. Insya Allah kalian akan dapat pahala kalau kalian mencontoh apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah semuanya itu di dalamnya terdapat pahala bagi kita. Ke kamar mandi kalau niat mencontoh sunnah Rasul dapat pahala. Makan kalau niat mencontoh sunnah Rasul dapat pahala. Tidur niat mencontoh sunnah Rasul dan mempraktekannya dapat pahala. Semua itu niat Kalau berjalan sunnah Rasul semuanya pasti akan dapat pahala. Oke, kalau jalan Pak. terima kasih ya. Waktu sepertinya sudah habis nih. Wah, sudah melebihi bahkan. Mohon maaf ya agak lama. Ya, ke kamar mandi, dan lain-lain. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak kita. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Pak, ya, Bapak. Boleh sebutkan namanya? Razia. Ya. Nafas ya. Kalau ke kamar mandi diucapkan doanya atau dalam hati? Kenapa? Oh, dalam saat kita mengucapkan doa, ya disunahkan itu kita bacakan melalui lisan, ya, walaupun bacanya tidak terlalu keras, ya.
Disunahkan, diucapkan, terdengar atau diucapkan melalui lisan kita. Yaitu disunahkan. Kalaupun kita terburu-buru, ya sampai terburu-buru, dalam hati pun itu sudah dapat pahala, ya. Tapi disunahkannya itu kita membacanya dilisankan, ya. Tuh, anak sekalian. Oke. Ya, makasih. Sama-sama. Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti semuanya sudah Ada, Pak. masih ada. Ya, So, boleh. kalau ada berjalan kaki, ada nggak? Ada berjalan kaki. Apa? Ada berjalan kaki. Oh, ada berjalan kaki. Pertanyaannya apa? Apakah ada berjalan kaki? Gitu? Oke. Oke, terima kasih apa pertanyaannya. Dalam Islam itu semua kegiatan kita, semua aktivitas kita itu ada adabnya, ada contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ya tadi disebutkan untuk menyempurnakan semua akhlak manusia. Kalau semua akhlak itu kan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada contohnya dari Rasulullah, termasuk jalan kaki. Jalan kaki pun salah satu ini. Pernah ada kisah ini nih, berjalan kaki. Ketika ada kisah sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika waktu itu sedang Ali bin Abi Thalib itu akan melaksanakan sholat subuh ke masjid, ya. Nah, di tengah perjalanan Ali bin Abi Thalib itu kan mengejar berjamaah nih ke masjid. Nah, ketika di tengah perjalanan, ternyata di tengah perjalanan itu ada kakek-kakek sedang berjalan. Nah, Ali bin Abi Thalib sisi lain, saya akan mengejar pahala berjamaah sholat subuh nih. Tapi sisi lain, nih depan saya ada kakek-kakek tua nih, jalannya pelan. Gimana nih? Ternyata Ali bin Abi Thalib, ya, ketika berjalan kaki menuju ke masjid, dia tidak merasa egois nih, mementingkan diri sendiri, ya. Ali bin Abi Thalib itu berjalan, ya, di belakang si kakek itu, sehingga sampai masjid pun emang agak telat sholatnya, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib sudah dicatat pahala berjamaah ya sama Allah, kemudian pahala ya menghormati kakek itu dengan tidak melewati mendahului jalan kakinya si kakek itu pun dapat pahala. Nah, itu salah satu contoh adab yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika berjalan pun dicontohkan oleh sahabat nih, apalagi oleh Rasul. Oleh sahabat dicontohkan ketika berjalan, itu salah satu adabnya. Ketika kita berjalan di depan kita ada orang tua, orang yang lebih tua, kita tidak, kalau tidak diizinkan, kita tidak langsung mendahului, lewat aja orang tua tanpa permisi. Boleh lewati, boleh, tapi kita permisi dulu. Misalkan, permisi, boleh saya jalan duluan? Kalau dibolehkan, silakan. Tapi kalau misalkan kita tidak terburu-buru, tidak ada maksud yang penting banget, kita di belakang saja sih, di belakang orang lebih tua daripada kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ya. Dan banyak lagi ya, banyak lagi kisah-kisah. Itulah ada contohnya banyak, ya. Bapak, Ya. Ada lagi? kalau ada berpikir kayak gimana? Apa? Tidak berzikir. Kalau ada berpikir kayak gimana? Ada berzikir. Ada berzikir ya? Oke. Nah, ada berzikir. Nah, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam beribadah dalam Islam ada adabnya. Salah satunya tadi yang ditanyakan, ada berzikir. Rasulullah ketika berzikir itu sudah dicontohkan, ada contohnya, ada dalam hadis-hadisnya, ya. Ketika berzikir setelah sholat Rasulullah senantiasa, ya, satu, bacanya sudah apa yang dicontohkan Rasulullah. Satu, baca dengan hikmat, dengan tenang, baca kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, ya. Istighfar dulu ya, istighfar, kemudian baca subhanallah 33 kali, baca hamdalah 33 kali, yang dilakukan Rasulullah, kemudian baca takbir 33 kali, ya. Kemudian baca la ilaha illallah, zikir, ya. Kalau kalian sempat waktunya sampai 100 kali, ya, boleh. Itu yang contohkan Rasulullah. Jadi
Adab zikir itu apa yang dicontohkan dibaca Rasulullah dibaca lagi oleh kita ya. Kemudian baca dengan tenang, tidak mengganggu orang lain. Nah. Kayak tangan menghadap kita. Oh, kemudian itu tangannya dalam Islam itu ketika berdoa dicontohkan ya. Selanjutnya selain berzikir berdoa tangannya diangkat menghadap ke arah kiblat. Kepala ditundukkan ya, itu ada zikir. Kepala ditundukkan, hatinya ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Hatinya kepada Allah, kepala ditundukkan. Rasa kita diri kita itu lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah ada berzikir dan berdoa ya. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di hadapan Allah. Bacakan apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu ada zikir ya. Angkat tangannya ya, seraya hati kita, pikiran kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Ada lagi? Kok Bapak kalau zikir sambil goyang-goyang? Oh, zikir sambil goyang. Oh, maksudnya ada zikir la ilah gitu ya, suka ya. Nah, zikir sambil goyang-goyang. Nah, di situ ya sebetulnya dilarang, tidak dilarang sebetulnya. Tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berzikirnya sampai kita menggoyangkan badan kita, ya, tanpa ada niat untuk melecehkan, itu tidak apa-apa. La ilaha illallah. Kita saking khusyuknya merasakan meresapi zikirnya la ilaha illallah, ya, asal tidak berlebihan, tidak dilarang, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau berlebihan, sambil melecehkan, memain-mainkan, itu yang tidak dibolehkan, ya. Oke, cukup? Oke, anak-anak sekalian, ternyata waktunya sudah habis, ya. Nah, insya Allah di lain kesempatan, lain waktu, Obe dan anak-anak Imagnum bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang Pak Obe lakukan, yang Pak Obe ucapkan. Ya, kesempurnaan milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya tentunya hanya kekurangan yang dimiliki oleh Pak Ubed sendiri. Terima kasih Mbak Dul sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, teman-teman, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita dan kita contoh perilakunya dalam kehidupan kita. Adab-adab beliau hendaknya kita praktekkan dalam keseharian kita. Jazakumullah khairan katsiran untuk guru-guru level 4, Pak Ubed dan teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.